jangan tawa-tawa katanya gitu. Di sini termasuk tempat keramat dia bilang kan. Udah tuh gue pegangan tangan tuh sama dia kan. Yaudah baca syahadat dulu 3 kali dia bilang. Udah selesai, kepala gue tuh dia megang kepala gue sama megang kepalanya saudara gue. Dilelepin lah bareng, blok. Emang ini nggak boleh dipegang sama sekali, dia bilang gitu. Beneran gue pada gemeter, Mai. Capek banget asli. Ya udah ambil gelas, dia ngambil gelas. Lo tau nggak ditempelin di kemaluannya? Itu yang keluar apa? Coba tebak. Apa? Coba tebak yang keluar apa? Ular bulu. Salah. Apa? Lintah. Dari ininya? Iya. Oke, keluar lintah gitu? Iya, banyak tuh gelasnya tuh pada keluar-keluar. Demi Allah gue nggak ngada-ngada. Masuk ke gelas. Gue nggak bohong, ini bener-bener real. Kasihan capek. Iya, aku mau minta tolong. Tolong apa? Tolong apa dulu? Tolong apa dulu? Aku mau pulang. Ya udah, Mbak Mai ini mau pulang kan? Pulang kemana? Udah. Aku mau ke sana. Ya udah, iya. Tenang, saya anterin. Ngek, pegangin dulu ngek, sini ngek. Ayo. Ih, aku mau diperkosa lagi. Enggak. Siapa yang mau perkosa? Aku mau minta tolong. Dah. Gue nggak ngerasa ada di dalam air. Gue biasa udah kayak gue biasa gini, cuma yang gue lihat di situ tuh istana gede banget. Jadi sebenarnya itu di Pelabuhan Ratu ini baru gerbang. Jadi tuh istananya ada di Jogja. Di Jogja. Iya, di laut sananya. Itu istananya, bener-bener istananya. Jadi gue ke situ tuh bener-bener gue masuk di gerbang pertamanya dia. Gue ngeliat di sosoknya dia lagi yang gue lihat kan, si 3 makhluk ini. Emang gue tuh sejam bener-bener di dalam air. Dan saudara gue tuh udah ke atas, dia tuh udah gemeter, udah ketakutan kan, kok temanya belum naik gitu kan. Terus udah kamu naik dulu, dia bilang gitu kata kuncinya. Gue ngerasa ya gue kayak komunikasi biasa di situ. Dia bilang, kamu di sini udah saya izinin, kamu mau ke atas pun saya persilakan, dia bilang gitu. Kalau kamu masih mau di sini, selesain dulu sampai ke Karang Tujuhnya. Nanti kamu ke atas ke Karangkursi. Karangkursi. Di situ dia bilang katanya tempat mediasinya si Soekarno. Di sana dia bilang gitu kan. Udah akhirnya yang gue rasain ya itu, gue kayak komunikasi biasa kan. Pas gue naik ke atas, itu nggak gue naik sendiri, rambut gue ditarik sama kuncennya. Udah, ntar ke bawah, dia bilang gitu kan. Terus gue lemes, gue nyender di karangnya, di batu-batunya tuh, gak bisa naik, gue bilang gitu kan. Ya udah, diem dulu di situ, dia bilang. Yang gue rasain tuh kayak gue engap banget gitu. Gue nggak tahu kayak habis dari mana gitu, engap lah pokoknya kan. Udah naik, gue diangkat tuh kan, diangkat, gue udah lemes banget. Kayaknya gue nggak bisa lanjut ke karang 2, 3 sampai ke 7-nya, gue bilang gitu. Nggak harus, ini semuanya harus gitu kan. Setelah udah selesai, pindah dong ke keduanya. Sama kayak gitu lagi, berdarah lagi. Si saudara gue ini, gue sama anaknya tante gue nggak ngalamin itu. Udah gue sampai ke Karang 7, dia bilang semuanya harus ngumpul kalau yang di Karang 7-nya, karena emang udah gede banget tuh karangnya kan. Semuanya ngumpul. Pas banget turun, kan 7 nih, ke Karang 7-nya. Kita udah turun semua, sampai tante gue pun mandi di situ kan. Itu yang tadinya ombak tenang-tenang aja, itu ombaknya kenceng banget sampai nibanin ke Karang 7 ini. Itu bener-bener terus-terusan. Yang awalnya tenang tuh ombaknya ya? Awalnya tenang banget, nggak ada sama sekali ya, kecil-kecil gitu lah ombaknya. Ini tiba-tiba langsung gede gitu kan. Terus tante gue langsung bangun, dia berdiri ke arah selatan lautnya ini. Terus dia bilang, makasih udah diizinin, dia bilang kayak gitu kan. Kalau emang kita disambut dengan dia tuh kayak nyambut kita tuh kayak welcome gitu. Ya tante gue komunikasi lah sama dia kan. Terus kuncinya bilang, baru rombongan ini doang yang kayak gini. Bener-bener nyata banget, dan si kuncinya langsung bilang ke gue kan, tadi yang kamu lihat di karang pertama apa? Dia ngomong gitu. Saya ngelihat ada 3 sosok perempuan itu keluar dari kereta. Dia tuh duduk gitu. Jadi kudanya tuh 3.
pertama si bunda mungkin ya, terus si kiri kanannya tuh sosoknya mirip kayak kembar gitu kan. Ya nanti makomnya ada di atas, dia bilang kamu harus ke sana, kita harus bener-bener nyampe ke atas, nggak boleh sampai di sini doang, dia bilang gitu kan. Udah selesai, udah dimandiin, udah kita bilas mandi, udah mau maghrib kan, itu posisinya itu udah buru-buru banget, ya udah cepet-cepet, terus azan segala macam udah maghrib kan. Udah naik aja ke atas. Tadi katanya gue suruh duduk dulu di karang kursi, gue bilang gitu kan. Ya udah tapi jangan lama-lama, dia bilang, karena itu udah curam banget, udah bener-bener baunya udah lautan gitu kan. Gue ke situ udah gemeter, gue takutnya jatuh kan. Itu emang udah tinggi banget, terus angin udah kenceng banget kan. Meditasinya jangan lama-lama ya, dia bilang gitu. Tangkap aja aura yang ya seadanya aja yang di situ gitu. Memang di situ aura kewibawaannya tuh kenceng banget. Kayak gue tuh di situ kayak bener-bener gue udah kayak orang nomor 1 lah ibaratnya. Itu gue udah tangkap banget di situ kan. Gue udah di situ udah hampir 20 menit kali. Udah lama lah, udah dari maghrib udah lewat. Terus abang gue bilang, udah jangan lama-lama gitu. Oh iya, kita masih pengen ke atas, belum sholat maghrib, dia bilang. Belum kita di sana ke makomnya, belum kita jelajahin semuanya, dia bilang. Udah gelap kan di situ. Naik lagi nih ke tangga atas tuh, buat ke makomnya dia. Terus dia bilang, kalau kamu mau ngajiin, jangan di makom yang sebelah kanan, dia bilang gitu. Karena makomnya si dayang-dayangnya ini, si Mayang Sari sama siapa satu lagi gue lupa, memang adanya di sebelah sana, dia bilang gitu. Nanti ditemenin sama yang perempuan, kuncen perempuan. Akhirnya di situ gue masuk, gue ngeliat kaget, loh kok ada dia lagi gitu kan, si sosok cewek 3 ini. Terus kuncen yang ceweknya, jangan ditanggapin ya gitu, kamu di sini istighfar aja, nggak usah yang aneh-aneh, nggak usah minta apa-apa, dia bilang. Kamu bawa alat makeup nggak, dia ngomong gitu kan. Bawa, sini kumpulin, suruh kumpulin. Buat apa? Udah nggak usah nanya di sini, nanti dijelasin, dia bilang. Dompetnya keluarin, dia ngomong gitu kan. Terus gue keluarin tuh dompet gue, karena di dalam dompet gue ini gue pernah dapat batu emerald itu dari Curug Ciberem Bogor. Iya, gue emang dapat itu, bongkahannya kecil-kecil tapi banyak. Kamu nggak bisa, ini ada di dalam dompet, padahal gue nggak bilang. Terus tante gue bilang keluarin, takutnya bentrok auranya gitu kan. Terus gue bilang, terus taruhnya di mana? Sedangkan ini nggak boleh dipegang orang lain, gue bilang kan. Duh gimana ya, dia bilang gitu. Terus gue keluar kan, ya udah nitip aja tapi jangan dipegang pak, gue bilang gitu kan. Gue nitip naruh di deket kotak amal, jadi kotak buat masukin kayak orang-orang yang pada datang ngasih uangnya ke situ gitu. Gue taruh di atas itu kan, pak tolong ya jangan dipegang, kata gue. Emang ini nggak boleh dipegang sama sekali, gue bilang gitu. Beneran gue pernah gemeter, Mai. Udah dingin. Capek banget asli. Ayo lanjut. Terus udah selesai gue ritual di situ, si tante gue ngomong gini, ini kuncennya udah mulai bukan dia gitu kan. Emang bahasanya udah beda banget gitu. Lama banget sih memang, gue tuh sampai ngantuk juga di situ kan. Terus dia bilang, nanti kalau habis dari sini usahain ambil air yang dari tempat wudhunya, dari musolahnya kan, ada musolahnya kan. Iya. Udah mau isya nih, dia bilang. Ya udah kita sholat isya dulu jamaah. Habis itu terserah kalian mau balik boleh, dia bilang gitu kan. Terus di situ gue tuh ngerasa kok kayaknya gue masih pengen lama gitu kan di sini. Cuma ya udah malam kan, bawa anak-anak kecil juga. Ya udahlah, gue sholat isya dulu nih rame-rame. Gue lupa nih sama batu gue. Karena ya udah dirapihin kan. Ini make up sama dompet nggak boleh dipegang juga sama orang lain karena udah diisi, dia bilang gitu. Gue pisahin, gue masukin tas lagi. Gue sholat isya nih. Sholat isya di situ rame-rame. Udah selesai sholat. Jadi posisinya tuh gimana ya? Gue nih pakai sepatu madepnya ke sana. Tapi di sebelah kanan gue itu ada sedikit jalanan ini buat menuju ke laut. Langsung ke laut. Itu gelap banget. Emang nggak ada tembusannya di situ. Gue pakai sepatu, kok gue ada yang ngeliatin sebelah kanan gue kan. Gue nengok, astagfirullahaladzim, itu yang kembar 2 ini. Dia nengok gini, terus satunya lagi di sampingnya, jadi berdua gini ngeliatin gue kan. Gue tatapin, dia langsung minggir gini. Terus gue pakai sepatu lagi, gue diliatin lagi. Itu bener-bener gue gemeteran takut ngeliat dia karena udah gelap, terus pakaiannya hijau sama gold kayak nyala-nyala gitu kan.
Terus gue gemeteran di situ, gue pakai sepatu nggak bisa cepet gitu kan. Akhirnya yang kuncen di bagian depannya ngomong gini, Neng beruntung bisa diliatin, dia bilang gitu. Terus kok bapak tahu, gue gituin kan. Si Neng kembar ini kan yang di sana, dia bilang gitu. Pak, sebenarnya di sana ada tembusan lagi nggak sih? Gue pikir orang dong ya kan. Gue berpikir positif aja dulu ya kan. Nggak ada, itu langsung laut, dia bilang. Nggak ada tembusan kemana-mana, udah itu udah laut, bawahnya udah laut. Tapi yang lihat itu orang. Iya, bener-bener dari tembok gini. Itu terang banget dia, warna hijau sama gold gitu kan pakaiannya dia. Udah jangan nangis, gue nangis di situ karena kenapa gue yang diliatin. Kan tante saya lebih jago dibanding saya, gue gituin kan. Nggak ada orang hebat, nggak ada orang jago, dia bilang kayak gitu, sama semuanya. Ya berarti kamu orang beruntung, dia bilang. Cuma kamu yang diliatin di sini, abis ke makomnya terus diliatin, dia bilang gitu kan. Udah jangan dipikirin, ntar ke bawah sampai pulang, dia bilang gitu. Tapi kalau mau komunikasi bisa sholat tahajud aja di sini. Dia sering kesini kok mondar-mandir lewatin tempat wudhu, dia bilang gitu. Terus ada warga situ kan lewat. Dapet ya diliatin sosok cewek kembar, dia bilang gitu. Si Neng, dia ngomongnya si Neng. Terus gue, udahlah gue sambil nangis, gue takut kan. Udah gak usah nangis gitu. Beruntung banget bisa diliatin gitu kan. Terus pas gue jalan nih, kayak ada yang nyelengkat kaki gue. Pas gue mau pulang nih kan, aduh siapa ya kata gue, kok gue jalan kayak sempoyongan gitu bang. Gue ngeliat di belakang gue ini, itu cahayanya terang banget, warnanya hijau, terang banget. Terus gue langsung keingetan, astagfirullahaladzim batu gue bilang. Batu itu. Gue lari, gue manggil tante gue, Yang tungguin, batunya ketinggalan, gue bilang. Ih gimana sih, dia bilang gitu. Awas loh nanti dia kalau ketinggalan kamunya bisa kenapa-napa, soalnya emang selalu gue wiritin itu kan. Bukan buat apa-apa, memang dia mintanya kayak gitu. Gue ambil, terus bapak-bapak ini mau megang, mau ngasih ke gue. Pak jangan, gue bilang, jangan dipegang. Oh emang kenapa, dia bilang, enggak jangan dipegang aja, gue gitu. Gue masukin dong ke dompet gue lagi. Neng dari tadi ini batu gerak-gerak mulu, isinya apaan, dia bilang gitu kan. Jangan bawa benda-benda kayak gini ke sini, dia bilang. Terus emang kenapa pak? Dia ngeluarin hawa panas apa ngeluarin hawa dingin? Gue gitu. Karena emang kalau orang yang bisa gue suruh pegang tergantung sama auranya dia. Kalau dianya negatif, dia merasa panas. Di sini sih kayak adem aja, dia bilang gitu kan. Dari tadi saya nungguin di sini udah kena auranya, dia bilang. Itu adem karena angin laut kali, gue gituin kan, gue bercandain kan. Enggak, orang udah biasa lah kayak gini-gini, dia ngomong gitu. Coba tarik di atas ada benda-benda pusaka tuh banyak, dia bilang. Enggak gue bilang gak mau main-main kayak gitu, gue gituin kan. Oh dia ketawa-tawa tuh kan. Udah pak ya pak, gue salim tuh, gue izin kan buat balik. Pas balik nih, jadi gue misah sama rombongan gue keluar dari pintu yang parkiran, gue dari laut lagi. Itu gue sendirian kan, kok cepet banget nih mereka pada jalannya kan. Nyampe di bawah, wah udah gak kelihatan bang, itu udah laut, bener-bener udah gelap banget, nggak ada penerangan sama sekali. Karena warung-warung di situ udah pada tutup kan. Gue nyalain senter, gue takut banget sama laut kan, ibaratnya gue emang gak suka ke pantai gitu kan. Duh ada kayak yang jemput gue gitu kan, keluarga gue. Ternyata almarhum om gue nih nyamperin. Neng dari mana sih gitu, orang lewat pintu sana kenapa turun di sini lagi, dia bilang gitu kan. Ya nggak tahu, kirain lewat sini lagi, gue bilang. Ya udah akhirnya gue udah tuh pulang kan sama keluarga gue ke parkiran. Terus tante gue ngomong gini, ih beruntung banget sih Neng bisa diliatin sama si cewek kembar itu, dia bilang gitu kan. Udah sih nggak usah dibahas, gue bilang gitu kan. Jangan dibahas di sini takut, gue gituin kan. Akhirnya gue balik lagi nih ke kampung gue. Nyampe di kampung gue, bokap gue di situ udah seger, udah sehat gitu kan. Udah sehat, udah bisa aktivitas nggak kayak sebelumnya. Terus abah gue bilang, kalau mau pada pulang aja, nanti ayah sama mama di sini aja, nggak usah pulang dulu. Karena memang masih diserang sama yang orang yang iseng gitu ya. Iya, gitu. Dan di situ, nah si temennya saudara gue ini yang gue bilang mukanya jerawatan gede-gede tadi, kamu di sini berobat dulu, dia bilang gitu kan. Jangan pulang dulu, nungguin dia dulu, kasihan, dia bilang gitu kan. Akhirnya dibawalah lagi ke pendoponya tempat bokap gue itu. Di situ diobatin. Dia bilang gini, kamu ada pernah punya masalah ya sama teman kamu sendiri, dia bilang gitu kan.
mau cerita langsung apa mau saya bukain? Kalau saya bukain nanti kamu malu. Sampai ke akar-akarnya saya baca, dia bilang gitu kan. Gue keluar dong, nggak enak gue, masa ngedengerin percakapannya dia. Karena Dia yang lain, privacy ya. yang lain keluar aja dulu gitu. Nah di situ tuh jadi si temennya saudara gue ini berobat bareng tuh lagi berobat sama kaki gue. Ya, Gondrong gitu. iya, Nah, dia sakit nggak bisa jalan juga. Yang gitu-gitu doang tuh. Iya. Pernah berobat juga di situ barengan. Terus emang dia udah nggak bisa apa-apa, ditungguin sama timnya dia kan. Nah ini ngobrol nih, gue lagi di depan, emang itu kan kedengeran banget karena cuma triplek gitu doang kan pembatasnya. Dia cerita memang katanya dia pernah ngerebut pacar temennya, temen deketnya, sahabatnya sendiri. Terus dia lagi zamannya dia susah yang nolongin sahabatnya. Tapi cowoknya tuh ditikung sama dia. Dan itu sering terjadi. Jangan coba-coba. Bahaya ya, Mai? Iya. Oke. Gitu. Ingat tuh, jangan coba-coba rebut pacar teman sendiri. Pas udah. Iya gak, Bang? Terus dia lagi ngobrol, gue sedikit denger lah gitu. Karena gue ngelihat dia pun gue udah ada bayangan gitu kan. Terus ya udah yang lain masuk aja gitu, nggak apa-apa, biar lihat nih dunia ilmu hitam tuh nyata, dia bilang gitu kan. Emang ada gitu. Iya. Akhirnya gue, tante gue, abang gue sama saudara gue ke dalam, kecuali yang kecil-kecil ini kan, yang anak-anak kecil ini lagi di rumahnya abah gue. Gue masuk ke dalam, terus dia nangis. Nah kamu kenapa, kata tante gue gitu kan. Dia nangis aja, udah biarin, biar dia keluarin unek-uneknya dulu gitu kan. Nanti sebelum diobatin kamu sholat tobat ya, dia bilang gitu. Jangan lakuin kayak gitu lagi. Oh, teman lu gitu. yang ini Ya. nih. Akhirnya dia udah selesai sholat, jangan dulu dilepas mukenanya, biarin aja, pakai mukena aja gitu kan. Soalnya abah tuh kalau ngobatin perempuan nggak langsung sentuhan. Iya. Jadi abah gue juga pakai sarung tangan gitu, nggak boleh langsung nyentuh gitu kan. Emang bukan Muhrim. ya. Udah akhirnya dipakai, gue nggak tahu ya itu daun apa, sama abah gue tuh kayak diulek gitu kan, gue nggak tahu itu di kampung masih banyak banget itu daun itu, dipakein tuh kayak masker gitu kan. Nanti deh nunggu 10 menit gitu, kita lihat yang keluar apa, dia bilang. Apa tuh? Terus gue bilang kan ke abah gue, bah itu teh ulet bulu ya, gue bilang gitu kan. Terus abah gue ngomong, ya katanya gitu, udah nanti kelihatan kok, dia bilang. Gue udah gegatelan nih, udah suges gitu kan, gue udah duh ulet bulu, gue gatel kan. Akhirnya dibersihin tuh daun-daunannya sama abah gue, diusapin pakai air, dibersihin. Cuma di kayak model jarum pentol ya, jarum pentol. Ini nggak sakit ya, kata abah gue gitu kan. Cuma ditusuk, dititik-titikin doang di jerawat-jerawatnya dia. Itu pertama nongol kayak, lu tau kayak pentol korek kan? Iya, tahu. Itu keluar, gue pikir itu kayu gitu kan, hitam. Tahu. Itu keluar sendiri, itu ular-ular yang ada di mukanya dia. Kok gitu ya? Ini sebelum gue ngetek di sini, gue diizin dulu ya sama orangnya. Udah diizinin juga. Izinin juga. Itu keluar, bener-bener keluar semua ular-ularnya itu pada keluar. Dan itu bener-bener masih hidup. Masih hidup ularnya. Iya, terus kayak ada darah-darahnya gitu kan keluar. Aduh, gue bilang, abah itu gimana? Gue gituin kan. Udah jangan panik, dia aja diem aja gitu kan. Sama abah gue tuh cuma dicabutin satu, ditaruh di gelas, satu ditaruh di gelas. Masih ada lagi. Jijik kok. Itu bukan di mukanya doang. Di badan juga? Udah katanya, nanti kamu jangan dulu pergi dari sini, masih ada, masih banyak, dia bilang gitu kan. Nah udah kan pada keluar-keluar itu kan, kata abah gue jangan dulu pergi, masih banyak gitu. Akhirnya dia bilang gini, aduh gimana ya cara ngobatinnya, karena ada di kemaluannya, dia bilang di gitu. kemaluannya. Iya. Oke. Terus ini mah buka-bukaan aja ya, dia bilang. Di sini kan cewek semua nih, udah anggaplah si Indra nih cewek lah, dia bilang gitu. Udah pelajaran, dia ngomong ke abang gue, kalau punya cewek gini dinasehatin kan. Terus ini kamu pernah nikung cowoknya teman kamu sampai diajak tidur, dia bilang gitu. Dia tahu loh sebenarnya, dia bilang kan. Cuma dia masih jaga pertemanan kalian, dia bilang. Karena udah mungkin si cowok ini udah ngasih banyak nih, ngasih uang, pokoknya udah dikasih semuanya lah, materi udah dikasih nih ke si orang ini. Mungkin cewek ini merasa iri atau gimana gitu kan. Karena dia kos bareng, terus posisinya si temennya lagi tidur, mereka kayak gitu melakukan. Dan ya itu udah ke gap tuh sama dia sendiri.
Mungkin dia nggak berani main fisik, ya caranya main halus. Gitu. Jangan coba-coba, nanti keenakan. Gitu. Terus dia bingung kan abah gue, ada di kemaluannya, soalnya emang harus keluarnya dari situ gitu kan. Dipanggil lah ini nih tante gue, kan gue manggilnya Iyang, artinya ibu kan. Ibu. Iya, panggil Iyang, dia ngomong gitu, gue panggil. Yang dipanggil, gue bilang. Terus dia ngomong pakai bahasa Sunda cepet banget kan. Ya udah ambil gelas, dia ngambil gelas. Lo tau nggak ditempelin di kemaluannya? Oh. Itu yang keluar apa? Coba tebak. Apa? Coba tebak yang keluar apa? Ular bulu. Salah. Apa? Lintah. Dari ininya? Iya. Oke, keluar lintah gitu. Iya, banyak ke gelasnya tuh pada keluar-keluar. Demi Allah gue nggak ngada-ngada. Masuk ke gelas. Gue nggak bohong, ini bener-bener real. Terus dampaknya dari lintah itu apa? Jadi dia itu kan kerja malam. Kayak begitu-begitu kan sama laki-laki lain lah gitu, kayak gak om-om gitulah. Gitu kan. Jadi ini tamunya dia merasa nggak enak main sama dia gitu. Oke, gara-gara efek lintah itu. Nah, emang dia tuh kerjanya emang kayak gitu, jadi sepi terus lah pelanggannya dia. Jadi dia bikin kayak gitu. Dan itu yang ngerjain partner kerjanya juga. Iya. Oke. Terus pas udah dikeluarin kayak gitu, badannya dia tuh kayak busik gitu, kayak apa sih ya, kayak Gesrek. Iya, kayak apa, sisik-sisik gitu. Sisik ya. Itu katanya itu efeknya gitu kan. Ntar kamu habis gini ya dilulur aja gitu. Geli deh pokoknya gue kalau ngeliat itu di badannya udah efeknya udah aneh banget gitu. Udah ini gak bisa ngomong lah gue, udah jelek banget pokoknya badannya dia di situ. Udah keluar semua. Itu bener-bener yang jerawatnya tadinya segede-gede kebo gitu, gede-gede banget di mukanya itu hilang. Oh, langsung hilang tuh Iya. jerawatnya. Dan lintah yang ada di sininya itu Ya udah dibuang sama tante Dibuang. gue. Dia sendiri nangis. lintah keluar cok. Itu gede semana, Mai? Ya gede-gede lah lintah, gimana sih segini-gini tapi Kecil, gemuk-gemuk. Oh, gemuk-gemuk. Bukan cuma satu. Oh, banyak. Banyak. Oh, gue kira cuma keluar. satu. Ih, enggak. Dia banyak di gelas, makanya suruh ditutup sama gelas biar dia nggak mental-mental keluar-keluar. Ih, sampai segitunya. Tuh, iya, ya gitulah namanya. Nah, sekarang teman lu ini nih yang habis kerjain itu udah mukanya udah normal lagi. Dia biasa lagi. Udah kempes gitu jerawatnya. Iya, udah nggak jerawatan lagi. Dia mau perawatan kemanapun nggak bakal sembuh. Abah gue ngomong, ya percuma mau keluar duit jutaan juga nggak bakal sembuh, orangnya bukan sewajarnya. Dan anehnya lagi temennya selalu ngomong gini, kan dia udah pisah kosan. Nah sahabatnya dia selalu nanyain kabarnya, Kabar lo sih, gimana iya. gitu, lo dari dokter mana buat berobat lagi. Jadi kayak nanyain keadaannya dia. Seolah-olah perhatian, padahal nunggu kabar yang buruk. Padahal dia tuh pengen tahu, nih jampe-jampe gue masih berlaku nggak sih di dia gitu. Masih muka gue masih hancur nih, Iya. dan dia seneng syukurin Iya, gue gitu. gitu. Nah itu tadi teman lu yang mukanya hancur tuh Mei ya. Nah itu hancurnya itu bintik-bintik kayak jerawat gitu. Jerawat batu, tau nggak? Jerawat batu yang gede-gede segaban itu ya. Sampai ke sini-sininya. Oh, dan itu dampak dari jampe-jampe atau Ya, ilmu jadi hitam. dia tuh kalau buat kerja malamnya dia orang males lah. Ih, kok ini cewek kayak gini? Iya, gitu jadi kan. kayak jijik ya. Nah, iya gitu. Oke. Nah, gue pengen nanya nih, Mei. Ini kan gue sekarang lagi ada di studio teman gue nih, karena berhubung dekat dari rumah lu ya, Mei. Karena dia orang sibuk, jadi gue numpang ngetek di studio teman gue. Di sini banyak banget kejadian atau apa sosok ya yang mau cerita nih tentang siapa sih dia itu, dan badan gue gemeter gitu. Entah gue belum ngopi, entah gue belum makan. Yang penting badan gue tuh kayak greget, Mei. Bisa gak sih Mei lu cerita sedikit, Mei, sosok ini nih yang dia mau cerita banget tentang kisahnya dia ini nih. Jadi di sebelah kiri gua, Ya, tepatnya sebelah kiri gua, ini ada sosok perempuan. Ya, dan dia mau cerita nih, kayaknya dia getal banget ya mau cerita Iya, pengalaman dia. jadi selama gue tag di sini ya dia yang paling banyak ngasih cerita. Dia bilang gue kayak gini-gini. Gimana dia Dia itu? bilang, jadi dia tuh Sosok gitu nih yang cewek yang sampai gini nih. dia ini sebenarnya meninggalnya dia karena diperkosa sama 7 laki-laki. What? Gua 7? nggak tahu. Dia bilang di sini tuh dulu Goks. rawa-rawa. Gue nggak tahu benar atau enggak. Dulunya yang di sini. Dia Bangunan bilangnya ini. sih seperti itu. Dia bilang tolongin dong. Gue tuh meninggalnya karena diperkosa sama 7 laki-laki. Dan itu digilir ya. Pasti. Gue itu meninggalnya tuh
setelah gue diperkosa, gue tuh dilelepin. Dia tuh kayak di sini tuh gue nggak tahu ya, dia bilang sendiri soalnya di sini tuh kayak ada genangan air atau empang gitu. Jadi dia tuh setelah udah selesai dipakai sama 7 orang ini, dilelepin dulu meninggalnya. Jadi makanya dia tuh agak sensitif sama laki-laki. Oke, dan gue laki-laki, pantasannya sensitif sama gue. Makanya agak mungkin yang sering ngetek di sini diganggu sama. Sosok gitu. Sebenarnya gue pengen sih masukin biar kalian tuh tahu gitu. Itu gimana? Cuma takutnya panjang karena Iya. dia nih sampai sekarang pun dia masih cerita. Tentang pengalaman dia itu. Iya. Jadi apa ya bisa dibilang ya, salah satu gangguan ya. Tadi si Maya juga sempat interaksi sama makhluk itu dan sempat muntah-muntah ya Maya. Kenapa gue nyampe sini langsung tertuju ke kamar mandi? Kenapa tuh? Karena memang auranya dia tuh di sini. Oh, stay-nya di kamar mandi. Oke. Dan kencang banget ya. Iya. Dan ada juga beberapa sosok kayak anak kecil. Ada apa? Kalau anak kecil pas kita tadi parkir di depan, itu gue lihat anak kecil memang nggak pakai baju sama sekali dan posisinya tuh dia gini. Dia begini, tapi dikerubungi semut. Semut badan ya Iya. kan? Betul. Dan itu sering ngeganggu juga ya. Gue tadi sempat nanya, mau ikut gue nggak? Terus Dia nangis, cuma geleng-gelengin. geleng-geleng. Oke. Dan ini apa ya? Ini cerita paling capek nih, Mei. Tadi di depan juga pas gue lagi ngobrol, itu dari gang itu udah liatin sosoknya. Apa tuh? Itu gede, berbulu, tapi bukan genderuwo. Bukan. Bukan. Oke, jadi buat yang punya kawasan cukup berhati-hati ya. Nah nih Mai, gue masih penasaran banget sama sosok yang ada di sini nih. Itu orang yang diperkosa ya, yang 7 orang digilir itu. Itu dia cerita ke lu masih penasarannya, entah dia minta pertolongan, apa dia arwahnya nggak tenang nih, apa dia mau mencari 7 lelaki itu tuh yang memerkosa dia. Jadi gini, karena gue ini mediator, ibaratnya dia tahu gue. Iya. Gue bisa lihat dia. Dan dia tuh minta tolong tuh kayak, ya gue tuh meninggalnya seperti ini. Gue tuh kayak gini gitu dan mungkin dia butuh orang yang bisa ngelihat dia buat ngangkat ceritanya dia. Gitu. Jadi dia tuh pengen disempurnain aja. Intinya pengen dia-fatihain aja. Cuma di sini gue nggak tahu kan namanya dia. Dari tadi gue tanya dia nangis. Yang dia sebut itu 7 laki-laki, 7 laki-laki. 7 laki-laki. Selalu dia ngomong kayak gitu. Oke. Dan memang bentuknya tuh udah masuk. Oh bentuknya, iya. Makanya gue muntah kan dari tadi. Iya, enak banget ya. Nah dan dia ini nuntut gak sih sama orang yang datang nih ke tempat ini? Maksudnya iseng gak sih? Isengnya itu kayak apa seringnya dia itu? Isengnya itu karena dia trauma sama laki-laki. Trauma sama laki dan kebanyakan di ruangan ini laki-laki ya. Oke. Dan yang anak kecil ini dia story-nya tuh, jadi ibunya ini dia kerja malam nih dulunya. Terus si anaknya ini kayak bukan anak yang dia pengenin gitu. Oh iya. Kecolongan lah. Iya, jadi Oke. si anak ini nih gue sedih dah. Si anak kecilnya tuh bilang gini, sebenarnya tuh dia tuh salah apa gitu sampai dia tuh meninggalin disiksa. Gitu dia disiksa hidup-hidup di sini, meninggalnya. Sampai ya namanya anak kecil nggak dikasih makan nggak apa gitu kan, sampai meninggal di sini pun dia minta tolong, gak ada yang nolong. Iya. Aduh ya Allah. Disiksa. Dan itu kira-kira tahun berapa tuh kejadiannya nih? Lama banget atau baru-baru tahun 2000-an? 1990. Tahun-tahun 90. Oke. Jadi buat teman-teman yang belum kenal Mbak Maya nih ya, jadi Mbak Maya itu bisa interaksi sama makhluk yang ada sekitarnya dia dan bisa dibilang peka banget ya. Jujur ya, di ruangan ini baru-baru banget sih studio teman gua nih dan keren, kencang pokoknya auranya. Lo tahu nggak dia ada di mana?
Ada di mana? Kaki gue lagi nangis. Oke. Serem. Iya, betul sekali. Dan jadi buat yang punya area ini, yang punya tempat ini, ya tetap santuy, ya bang ya. Jadi habis ini ya, udah kali ya, kita udahan dulu kali ya, udah ya. Karena ya jadi teman-teman gini ya, karena suasana makin gak kondusif, kurang kondusif, jadi cerita kali ini kita cukup sekian dulu ya. Mungkin di next cerita Mbak Maya mau cerita lagi tentang pengalamannya, gua bakal collab lagi nih sama dia, si Maya, Mbak Maya ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton cerita kita ini, dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.